Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih kira-kiranya hubungan kamu dengan si dia di bulan Mei 2026 ini ya. Nah, namun seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, untuk menghindari kesalahpahaman, mari harus sampaikan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung ini dia. Ada energi dari Six of Wands di situ. Kemudian ada energi dari Nine of Swords ya. Oke. Kemudian ada energi dari The Strength reverse. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Wands. Kemudian di situ ada energi dari High Priestess. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Pentacles reverse. Kemudian di situ ada energi dari Two of Pentacles reverse. Kemudian di situ ada energi dari Nine of Wands dan berikutnya ada energi dari The Star. Waduh, jadi di sini tuh jelas banget ya, kamu adalah sosok seseorang yang sangat diharap-harapkan oleh si pasangannya kamu ini, gitu ya. Nah, jadi nampaknya orang ini tuh bisa kayak nganggep bahwa dia aja yang mau sama kamu, tapi kamunya nggak mau sama dia, gitu ya. Dia aja yang cinta kamu, tapi kamunya tidak, gitu. Dianya masih terus mau jalan tapi kamunya mau putus gitu ya. Dianya mau punya hubungan yang jelas sama kamu, kamunya menolak gitu-gitu. Jadi ya beberapa kayak nganggep dia sedang digantung, dia sedang di PHP-in, dia sedang pokoknya kondisinya dia itu tuh dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja sebenarnya di sana. Gitu ya. Nah, dan yang ianya kayak ada semacam perasaan nggak rela gitu loh ya. Nggak rela sesungguhnya jika kamunya itu tuh tidak melihat bahwa si dianya ya adalah orang yang spesial bagi kamu. Dia nggak rela. Sebagaimana kamu di matanya dia yang dia anggap kamu adalah orang penting, kamu adalah orang yang berharga gitu ya. Tentu dia ingin ya penilaian yang sama itu tuh kamu berikan kepada dirinya gitu. Nah, karena ketidakrelaan ini, mau itu tuh dia, ah udahlah, nggak usah lah sama kamu, nggak usah gitu-gitu kan. Tapi kalau dia menarik diri dari kamu, bukannya ada perasaan lega di sana, bukannya ada perasaan tenang di sana, gitu ya. Tapi justru dia bisa itu tuh semakin resah, gitu ya. Jadi apapun yang dia lakukan untuk di saat bulan Mei nanti, itu tuh kayak mentok gitu loh. Maksudnya mentok kayak kayak bikin dia kejedot gitu aja lah. Kayak bikin dia kejedot gitu loh. Nah, di sana ya. Nah, jadi kayak kalau menurut seseorang ini dia seperti sudah melakukan segala macam cara ya. Kayak mana bikin kamunya itu tuh biar cinta sama dia, biar sayang sama dia, biar mau sama dia, ya, biar melihat masa depan dengan dia, gitu. Biar kamu betah, biar kamu nggak pilih orang lain, gitu ya. Kayak gimana biar kamu mau menghidupi relationship ini, gitu loh. Dia rasa dia sudah melakukan segala macam cara dan yang celakanya dari segala macam cara itu tuh kok kayaknya belum ada yang berhasil, gitu loh. Dia lihat-lihat kamunya tuh ya sikapnya masih gitu aja sama dia. Itu ya. Karena memang sikapnya kamu di sini tuh bisa datang dan pergi, ya. Kamunya itu tuh bisa kayak kalaupun kamu diajak ngomong, tapi omongannya kamu boleh itu tuh berbeda-beda. Hari ini bilang iya, ntar besok bilangnya sudah tidak, pada hal yang sama, pada pertanyaan yang sama. Gitu. Jadi nampaknya menurut dia ya kamu pelin-pelan gitu ya. Nah di sana. Makanya ada beberapa aku nih kayaknya korban PHP nih sama Virgo. Nah, ada tuh ngerasain gitu ya. Kamu udah bikin dia berharap, kamu udah bikin dia berusaha gitu ya. Tapi kamu tidak melakukan juga serupa sama seperti apa yang dia lakukan. Atau dia tidak melihat bahwa ada apresiasi. Ada apresiasi dari kamu atas apa yang dia lakukan.
Nah, seperti itu ya. Jadi kayak dalam ketidakpastian ini tuh dia rasa kok nyiksa banget bos. Gitu ya. Tapi kamu mau dipaksa untuk memberikan kepastian pada dia. Nah ini ada dua. Satu dia anggap bahwa kalau dia paksa kamu bisa aja kayak ngasih jawaban yang justru mencederai hatinya. Gitu ya. Atau ketika kamu pun dipaksa untuk memberikan kepastian, ya kamu nolak gitu lah. Tetap gagal di situ. Ya. Itu loh. Jadi kayak dia dalam posisi stres gitu ya, dalam posisi memang belum depresi ya, masih kayak stres aja udah kalau mikirin hubungan sama kamu gitu loh. Jadi kayak aku nih nggak tahu lagi mau lakukan apa. Idenya itu tuh udah kayak mentok. Menurut dia ya, idenya dia kayak gimana mempengaruhi kamu itu tuh sudah mentok. Nah di situ ya. Jadi ya walaupun katakan nanti di bulan Mei dia lebih memilih untuk diam. Dia lebih memilih untuk pasif. Namun itu tuh bukan berarti bahwa dia sudah selesai dengan perjuangannya dia kepada hubungan bersama dirimu ya. Bukan. Gitu loh. Jadi ada beberapa yang kayaknya butuh jeda sebentar ya. Tarik nafas, kumpulin energi ya. Untuk kemudian fight lagi nih. Tarik perhatiannya kamu, bikin kamu cinta, bikin kamu sayang, bikin kamu mau pasti dengan dia. Gitu tuh. Ya. Karena memang ada kayak aku lelah, aku udah capek banget gitu ya. Aku udah gak berdaya nih. Aku takut untuk terima kegagalan lagi. Karena udah jurus 1 udah dia pakai mental. Jurus 2 dia pakai mental. Gitu ya. Jadi ketika mental upaya dari jurus-jurus dia itu kan datang di situ tuh bisa pesimis. Aduh, nggak ngerti lagi nih caranya. Udahlah aku diam aja. Gitu posisinya dia. Gitu ya. Tapi dia pun diem, nggak berlaku gimana-gimana ke kamu. Namun di sana itu tuh dia resah, gelisah, gitu tuh, ya. Kamu diinginkan tapi kamu seperti ada tapi tidak bisa untuk dimiliki, gitu. Ini sakitnya, ya. Ini yang dianggap juga sebuah kesakitan yang pilu gitu loh. Ada, bisa dilihat gitu ya, bisa didengarkan, gitu kan. Pokoknya kamu ada lah gitu loh. Kayak gimana itu ada ya. Tertangkap oleh panca inderanya dia kamu ada gitu. Tapi jiwamu kok kayak gak bisa dimiliki. Itu loh. Dia bisa, maaf nih bahasanya, mari agak vulgar sedikit ya, maaf ya. Kamu bisa dia raba ya, kamu bisa dia peluk, kamu bisa dia cium gitu. Kamu bisa berhubungan intim seks dengan dia gitu. Tapi kayak dia ngerasa bahwa jiwanya kamu gak hadir, ruhnya kamu gak hidup gitu loh. Gak hidup dalam aktivitas seperti itu gitu ya. Kayak kamunya itu tuh dia lihat angan-anganmu, apa tuh namanya, pikirannya kamu, angan-angannya kamu itu tuh jauh sekali. Nah seperti itu ya. Dan kayaknya akhirnya dia bisa itu tuh seperti berpikir bahwa kamu sedang melarang dia ya untuk berharap. Berharap bahwa kamunya itu tuh bisa dimiliki sepenuhnya oleh dia. Gitu. Ya. Kalau mau memaksa kamu, dia takut kalau kamunya itu tuh lari. Karena sedangkan kalau dia tidak dalam posisi memaksa kamu, dia sering melihat kamunya itu tuh jauh gitu ya dari dia. Nah, gitu loh. Jadi kalau kamu mau diintimidasi, ngeri-ngerinya dia, justru kamu makin lari. Gitu. Kamu makin pergi. Nggak mau dianya. Gitu ya. Tapi kalau kayak mau pujuk rayu kamu, katakan gitu ya. Nah, sepertinya itu tadi, sudah pakai jurus bujuk rayu seperti ini, belum ada hasil. Pakai bujuk rayu seperti itu, belum ada hasil. Nah, kayak gitu sih dianya. Ya.
Jadi ya kayaknya posisi udahlah aku istirahat dulu dia di sana kan. Udahlah aku nggak usah repot-repot dulu lah, terlalu repot seperti biasanya selama ini tuh dia ke kamu. Jadi kalau kamu nanti ngelihat dia kok kayaknya udah agak kurang aktif sama kamu ya, nah itu tuh dia hanya sedang mengambil jeda gitu loh. Dia hanya ngambil jeda, ya mungkin hanya jeda sebentar sih gitu ya. Karena kalau mau untuk ngelepasin kamu, tentu dianya masih butuh waktu di situ ya, masih butuh untuk berproses di sana loh. Nah kalau Mari lihat memang kayaknya kamunya itu tuh bukannya kamu nggak cinta dia ya, tapi rasa-rasanya cintanya kamu ke dia ini tuh timbul tenggelam ya. Heeh. Sebentar ada, sebentar tidak, sebentar ada, sebentar tidak. Tapi mungkin kalau secara intuitif, apalagi kalau ini kan orang Virgo ya, biasanya orang-orang Virgo itu tuh secara intuitif juga dia kenceng. Mungkin kalau secara intuitif kamu sebenarnya sudah kayak bisa meraba ini. Kira-kiranya akan bagaimana ya di masa depan kamu dengan dia gitu. Kamu bisa aja tuh kayak bilang kayaknya bukan dia nih deh. Pasangan aku menua. Kayaknya ada orang lain lagi nih. Gitu. Ada orang lain di sana ya. Dia belum tepat untuk kamu. Gitu. Dia belum tepat di sana. Kamu cinta dia, tapi cintanya kamu itu tuh tidak full, gitu ya. Kamu tidak full di situ karena kamu tahu ada orang lain ini nanti yang akan kamu persembahkan cintanya kamu utuh, gitu loh. Situ ya. Kayaknya orang ini tuh hanya seperti tamu dalam hidupnya kamu. Itu kan kalau secara intuitif nampaknya ada kesadaran demikian di dalam dirinya kamu. Jadi kalau hanya untuk sebatas teman deket, ya kamu mau. Sebatas hanya kayak, ini sih teman deket sih ya, bukan pacar ya, lebih cocoknya. Teman tapi mesra ini lebih cocoknya. Gitu. Tidak lebih ya, tidak lebih menurut kamu setidaknya sampai bulan Mei. Tak boleh dia lebih. Artinya dia dalam hidupnya kamu. Jadi ya mungkin kamu tuh mau juga ngeprovokasi kan, ngeprovokasi supaya dia menjauh dari kamu gitu loh. Misalnya kamu sengaja diam, gitu ya. Ya memang sengaja diamnya kamu itu tuh karena juga jiwamu minta diem dari dia gitu kan. Nah jadi kamu nggak mau ngerepotin dirimu untuk basa-basi gitu ya. Kalau kamu mau diem ya kamu diem di sini kalau Mari lihat kan. Kalau kamu mau deket kamu deket, kalau kamu mau jauh kamu jauh gitu kan. Nah di sana. Kalau kamu mau provokasi dia biar dia tinggalin kamu ya kamu lakukan. Mari lihat gitu. Cukup belak-belakan juga kamu ini. Misalnya kamu bilang, ya kalau kamu ketemu sama cowok lain atau cewek lain, nggak apa-apa deh, monggo silakan dengan mereka. Nah, mendengarkan kamu ngomong kayak gitu, sakit hati dia bos, sedih dia. Kok kamu nyuruh-nyuruh dia sama orang lain sih, gitu ya? Dia nggak mau orang lain, dia maunya itu kamu, gitu. Tapi kok kamu tuh gitu banget sih sama aku, gitu dia tuh. Misalnya, kok kamu apa sih yang kamu cari, kayak gimana sih orang kamu cari, kok kamu nggak lihat aku sih, kok kamu nggak pertimbangkan aku, gitu. Aku nih loh udah baik sama kamu, ya. Kalau dari pengakuannya dia udah baik banget, dia udah berkorban, gitu ya. Yang kamu cari itu tuh kayak gimana sih, masa yang kamu cari itu tuh nggak ada di aku. Nah dia bisa itu ya, kalau dia boleh jujur sama kamu, Mari lihat banyak tuh unek-uneknya dia yang mau dia tumpahin. Itu loh, laki-laki seperti apa sih yang kamu inginkan? Wanita seperti apa sih yang kamu maui? Gitu. Tuh ya. Jadi kayak ya ada pengakuan dia bahwa aku tuh sudah jadi perempuan yang mencoba lebih baik lagi untuk kamu. Aku udah jadi laki-laki yang sudah mengusahakan lebih kepada kamu gitu.
Tapi rasa-rasanya dia hanya mendapatkan angin-angin surga saja dari kamu. Tapi tidak kamu undang masuk ke dalam surga itu. Gitu. Hanya angin-anginnya aja yang dia cicip-cicipi kalau dengan dirimu. Gitu ya. Tapi kalau bagi kalian yang sempet kamunya itu tuh udah putus sama dia. Ketika putus ini ya, Marliat kamu memang kayak udahlah putus ya putus gitu kan. Bubar ya bubar gitu. Tapi kalau seseorang ini, wih, mau putus dari kamu, mau bubar dari kamu, berat bos perjuangannya, berat. Kalau kamu katakan, aku udah move on dari dia, si dianya belum ada move onnya dari kamu, belum ada, gitu lah. Dia tahu bahwa dia harus move on, tapi pengetahuan bahwa dia harus move on itu tuh kok kayaknya nggak mudah untuk dilakukan gitu loh. Secara prakteknya itu tuh kok payah sekali. Ya, karena apa? Dia masih berharap sama kamu. Dia masih berharap di situ. Itulah. Jadi kok kayaknya belum rela. Kalau kamu dengan dia itu tuh udah selesai. Belum rela dia. Gitu loh. Belum rela. Jadi andai kan kalau misalnya kamu bilang udahlah kita balikan gitu ya. Langsung bos, langsung dia akan sambut dengan tari-tarian. Tapi tentu dia akan pastiin dulu ya. Kamu beneran enggak nih mau balikan sama aku gitu. Kalau aku mah mau aja, tapi kamunya loh, aku kan harus butuh tahu juga gitu. Nah, gitu, aku harus butuh tahu pasti gitu kan, dianya pasti. Ayo. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa dia tolak kamu ya, enggak. Di sana ya, jadi kayaknya kamu memang nyaman dengan ada ataupun tidak adanya dia gitu ya. Tapi kalau si dia ada kamu, dia ingin lebih ya, dia ingin lebih karena dia tahu bahwa kalau kamu dalam sebuah hubungan kamu bisa jauh lebih bagus lagi dari bagaimana kamu selama ini tuh ke dia. Kamu akan lebih mampu membahagiakan dia. Jadi kayak semacam ketika kalian menjalani hubungan ini, menurut dia itu tuh kamu hanya memberikan kapasitasnya kamu cuman di level 40%. Yang 60% lagi kayaknya kamu simpen-simpen, kamu tahan-tahan. Gitu loh. Ya. Nah, kalau tidak ada kamu, derita. Gitu loh. Aku masih sayang, aku masih cinta, aku masih mau. Gitu. Ya. Akan seperti itu jeritan-jeritannya dia tuh. Kalau ini ceritanya hubungan kalian pisah. Gitu ya. Nah, di sana. Kalau kamu kayak bisa seolah-olah mau cepet nih bisa move on dari dia. Gitu. Dan ya kalau kamu mau move on sih enggak perkara yang begitu rumit ya bagi kamu. Gitu. Setidaknya kerumitannya kamu kalau move on dari dia tidak serumit bagaimana dia ketika harus move on dari dirimu. Gitu loh. Ya mungkin kamu akan sakit di level 20% aja. Ya dalam upaya move on. Tapi kalau dia jangan bilang 20%, 80% minimalnya. Di situ ya. Poin 8 dari 10 rasa sulit tanpa kamu. Kamu hanya poin 2 dari 10. Nah, kira-kira begitu kalau Mari nampak, ya. Jadi kamu bisa mau terbang bebas kemana, kamu sebenarnya mampu. Tapi kalau dia lebih akan memilih mematahkan sayapnya dia ya. Itu artinya bahwa aku belum mau terbang, aku belum mau pergi dari kamu. Begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Leo, Sagittarius, Virgo, kemudian Aquarius, Pisces, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.